Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Gimana murojaahnya? Jangan lupa ya, hari ini hari Jumat itu tahfidznya murojaah An-Nazi'at dari ayat 1 sampai 24. Ya, jangan lupa dipersiapkan. Oke, baik, ketemu lagi sama Ibu Maryam dalam video pembelajaran Imla. Nah, Imla kali ini kita hanya menyimak, tidak ada tugas, ya. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah, Imla kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk huruf hijaiyah ketika disambung dan ketika tidak disambung. Jadi ada beberapa huruf hijaiyah yang ketika disambung di tengah maka bentuknya itu berbeda dari bentuk asalnya. Dan ketika disambung di belakang pun ada yang bentuknya menjadi berbeda ketika disambung di bagian belakang. Ya, jadi Ibu akan langsung contohkan bagaimana bentuk-bentuk huruf hijaiyah mulai dari bentuk asal ketika disambung dari tengah, dari belakang ataupun dari depan. Ya, langsung saja ya, Ibu akan langsung contohkan. Nah, ini dia adalah contoh bentuk-bentuk huruf hijaiyah ketika disambung dan ketika tidak disambung. Nih, ini yang pertama ada huruf asal. Ibu akan contohkan dua jenis huruf dulu, nanti selebihnya di pekan depan Ibu akan lanjutkan menjelaskan. Yang pertama huruf ja, ha, kho. Huruf asalnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Anak-anak juga pasti sudah tahu. Kemudian ketika huruf ja, ha, kho ini berada di awal kalimat, maka bentuknya akan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Nih, seperti ini ya. Mohon maaf. Dibacanya hadoro. Ibu contohkan hadoro. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi cara membuatnya seperti ini. Tuh, ya. Mudah ya. Nanti belajar di rumah ya. Nah, ketika jahaho ini berada di tengah kalimat, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Tuh, berbeda ya, berbeda dari huruf asal dan di awal kalimat. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Cara membuatnya misalkan depannya bukan mak bu, misalkan depannya ba, bisa. Bu akan contohkan. Tuh ya, seperti ini. Ini adalah huruf ja, ha atau kho ketika berada di tengah kalimat. Kemudian ketika berada di belakang kalimat, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, Ibu akan contohkan cara penulisannya. Ulangi, tadi nggak kena ya. Tuh ya. Jadi kayak gini, masih tetap kayak kayak mirip-mirip seperti huruf asal, akan tetapi nyambung dengan huruf sebelumnya, nyambung dengan huruf depannya. Nah, itu tadi adalah contoh huruf ketika disambung dan ketika disambung dari ja, ha, dan kho. Lanjut, Ibu akan contohkan di sini ada huruf ain dan gho. Ada huruf ain dan gho. Nah, ini adalah huruf asal. Bentuknya seperti ini ya. Semua juga sudah tahu huruf asal ain dan gho itu seperti ini. Nah, kemudian ketika di awal kalimat maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Tidak punya ekor lagi. Ininya hilang. Ya, jadinya seperti ini. Ibu akan contohkan. Tuh ya, seperti ini ya. Jadi langsung disambung ke huruf selanjutnya. Nah, selanjutnya huruf ain dan gho berada di tengah kalimat, maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi bukan bentuk kepala lagi. Bentuknya seperti ini jadinya, ya. Ibu akan contohkan. Tuh. Ba'di ya, jadinya seperti ini ketika di tengah. Entah itu ain atau gho, kita tinggal kasih titik tuh. Sama aja, bentuknya akan seperti ini ketika dia berada di tengah kalimat. Lanjut, ketika huruf ain dan gho ini berada di belakang kalimat, maka bentuknya akan menjadi seperti ini atau seperti ini.
Tapi yang biasa kita temui itu seperti ini, mirip-mirip seperti H ya. Bedanya di bagian atasnya itu tertutup semua. Bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ain atau gho ketika berada di tengah kalimat tapi ada ekornya ya. Tuh. Ini bisa juga kita temui. Tapi yang paling sering itu seperti ini bentuknya ya. Jadi kurang lebih bentuk huruf ain dan gho ketika di belakang kalimat itu bentuknya seperti ini ya. Jadi Ibu akan langsung contohkan, misalkan yang ini nih. Ya. Tuh, mudah ya insyaallah ya. Tuh. Yes, ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari huruf ja, ha, kho dan ain, ghin ketika disambung dan ketika tidak disambung. Ya. Ibu sudah contohkan, jadi mulai sekarang ketika membaca Iqra jangan sampai bingung lagi ya, karena sudah tahu ketika huruf ja berada di tengah seperti apa bentuknya, ketika huruf ja berada di belakang seperti apa bentuknya, ketika di depan seperti apa. Jadi sekarang sudah tahu dan paham, jadi jangan sampai bingung lagi ketika baca Iqra ya. Nanti latihan di rumah, latihan bagaimana menulis huruf ja, ha, atau kho, atau ain dan ghin ketika berada di tengah kalimat, ketika berada di belakang kalimat ya. Masih ada huruf hijaiyah yang lain yang ketika disambung di awal, di tengah, atau di belakang itu berubah. Tapi untuk pekan ini Ibu akan contohkan dua huruf ini dulu ya, dua jenis huruf ini dulu yang sama. Nanti Ibu akan lanjutkan di pekan berikutnya. Paham sampai sini? Kalau masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung ke gurunya masing-masing ya. Oke, Ibu sudah selesai memberikan contohnya. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan anak-anak di rumah paham. Imla kali ini tidak ada tugas, jadi hanya menyimak saja. Yuk kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, membaca doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.